Ini adalah kisah mengenai sebuah kesetiaan yang mendalam, kasih tanpa pamrih, dan perjalanan mengenal Allah yang hidup. Perjalanan seorang perempuan asing yang karena kesetiaannya mendapatkan ganjaran setimpal baginya. Nama Ruth dalam bahasa Ibrani memiliki arti sahabat atau yang menaruh kasih sayang. Ia adalah perempuan asal Moab, sebuah daerah di sebelah timur Laut Mati. Secara geografis, Moab terletak di perbatasan tenggara Israel, atau kini wilayah Yordania. Bangsa Moab merupakan keturunan dari Lot, keponakan Abraham, hasil dari hubungan antara Lot dengan putri sulungnya. Kejadian 19 ayat 36-37. Ketika kelaparan melanda Bethlehem, Elimelek bersama istrinya Naomi, keduanya dari suku Yehuda, bersama kedua putra mereka, Mahlon dan Kilion, pindah dari Bethlehem ke Moab untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Rut 1 ayat 1-2. Di Moab, Mahlon, salah satu putra Naomi, menikah dengan Rut. Rut 4 ayat 10. Sayangnya setelah beberapa waktu, Elimelek meninggal dunia, diikuti oleh kedua putranya, Mahlon dan Kilion. Kejadian tragis ini meninggalkan Naomi, Rut, dan menantu lainnya, Orpa, dalam keadaan janda dan tanpa pengharapan. Rut 1 ayat 3-5. Setelah kehilangan suami dan anak-anaknya, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan di sana. Ia mendorong kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka dan memulai hidup baru. Orpa akhirnya kembali, tetapi Rut menolak untuk pergi. Rut dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tetap bersama Naomi. Rut menyatakan bahwa ia akan mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, tinggal dimanapun Naomi tinggal, dan mengadopsi bangsa serta mengakui Allah yang disembah oleh Naomi. Ia berjanji untuk tetap setia hingga maut memisahkan mereka. Sebuah jawaban yang mencerminkan kesetiaan tanpa syarat, pengorbanan pribadi, dan komitmen mendalam Rut kepada Naomi, meskipun ia menghadapi masa depan yang tidak pasti di negeri asing. Ketika tiba di Bethlehem, Naomi dan Rut hidup dalam kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Rut pergi memungut jelai di ladang sebagai bagian dari hukum Israel yang mengizinkan kaum miskin mengumpulkan sisa hasil panen. Rut 2 ayat 2. Tanpa disadari, ia memungut jelai di ladang milik Boas, seorang pria kaya yang merupakan kerabat dekat Elimelek. Boas ternyata telah mendengar apa yang Rut lakukan, dan ia memuji kesetiaan Rut kepada Naomi. Sehingga Boas memperlakukan Rut dengan baik, melindunginya dari para pekerja kasar, dan memastikan ia mendapat lebih banyak hasil panen. Rut 2 ayat 8-12. Ketika Naomi mengetahui bahwa Rut bekerja di ladang Boas, ia segera menyadari bahwa Boas adalah kerabat dekat mendiang suaminya. Sehingga Boas bisa menjalankan peran dalam tradisi Israel sebagai goel atau penebus keluarga. Dengan kebijaksanaan seorang ibu, Naomi membimbing Ruth untuk mengambil langkah berani untuk meminta Boas menjadi penebus hukum goel. Pada malam hari, Ruth mendatangi tempat pengirikan dan menyatakan permintaan tersebut. Ruth mengajukan permohonan agar Boas menjadi pelindung dan penebus bagi dirinya dan Naomi. Ruth 3 ayat 9. Boas yang terkesan oleh karakter Ruth menyatakan kesediaannya. Namun ia terlebih dahulu harus menyelesaikan hak tebusan di hadapan kerabat yang lebih dekat. Boas akhirnya menebus Naomi dan kemudian menikahi Rut secara sah di hadapan para tua-tua kota. Rut 4 ayat 9-10. Pernikahan mereka diberkati Tuhan dan Rut melahirkan seorang anak laki-laki bernama Obed yang adalah kakek dari Raja Daud. Dengan demikian, Rut seorang perempuan Moab menjadi bagian penting dalam silsilah Mesias Yesus Kristus. Matius 1 ayat 5. Melalui hidup Rut, kita melihat bahwa kesetiaan dan kasih tanpa pamrih tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Rut, seorang perempuan dari bangsa asing, menunjukkan komitmen luar biasa kepada ibu mertuanya, Naomi, dan kepada Allah bangsa Israel. Sehingga meski bukan berasal dari bangsa pilihan, melalui garis keturunan Rut, lahir Sang Mesias, Yesus Kristus, yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia.